Kejanggalan kesaksian Susi, tempo 2 menit jadi tidak tahu lokasi Arka dilahirkan. Ibu Putri. Oke, saudara tetap kapan dia lahir? Bulan 3 2001 tanggal 23. Di mana? Saya tidak tahu. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi saudara tidak tahu dilahirkan di mana. Hah? JPU telah menyaring bahwa saksi ini saksi charge, saksi yang memberatkan. Tapi kalau kemudian terjadi saksi ini banyak kali mencuatkan yang sifatnya meringankan, ya ini perlu dicurigai memang bahwa saksi mempunyai hubungan tertentu, ya tentu sebagai karyawan. Tapi kan saya katakan tadi, semestinya ketika dihadirkan dia sudah disadarkan bahwa kalau dia bohong ada ancaman hukumannya, karena dia tidak termasuk salah satu kelompok saksi yang boleh mundur atau boleh tidak digunakan. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara. Tadi saudara menyebutkan ART-nya itu, siapa pengasuhnya? Sekarang belum ada pengasuhnya. Pada waktu bulan Juli kemarin siapa pengasuhnya? Suster. Iya, siapa namanya? Tidak tahu. Ya enggak? Betul tidak? Tahu nggak suster? Suster pengasuh. Iya, namanya siapa? Kalau kita berasumsi bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi atau mensugesti Susi itu adalah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, maka sangat penting bagi majelis hakim untuk meyakinkan saksi Susi bahwa sekarang justru yang berkuasa atas diri saksi Susi bukanlah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, melainkan majelis hakim sendiri. Dan tanda petik tekanan yang diberikan oleh majelis hakim kepada saksi Susi hanya satu, yaitu sampaikan apa adanya. Tidak ada yang didistorsi alias dibelokkan ke kanan ke kiri, dan juga tidak ada yang difragmentasi, dipecah sana dipecah sini. Kira karena kedudukannya yang sengaja ataupun tidak sengaja dia mengetahui ya kejadian sejak dari mana Magelang ya, dari Magelang sampai ke Jakarta ya apa namanya mau nggak mau membuat dia kemudian meskipun dia mengerti cerita yang sebenarnya atau peristiwa fakta-fakta yang sebenarnya, tetapi itu tadi saya bilang karena ada relasi yang begitu dekat dengan keluarga ini, itu menurut saya ada semacam kebimbangan gitu di dalam pikirannya untuk menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya gitu, atau kebenaran yang harus dipertimbangkan juga bagi kerugian majikannya gitu, atau ya tempat dia bekerja gitu. Itu saya kira itu ada faktor itu gitu. Oke. Kejanggalan kesaksian Susi, tempo 2 menit jadi tidak tahu lokasi Arka dilahirkan. Tribunjambi.com. Kesaksian Susi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat penuh kejanggalan. Saat ART Ferdi Sambo itu menjadi saksi untuk Barada Richard Eliezer, hakim menanyakan tentang Arka. Sejak kapan Arka bergabung ke Rumah Saguling, tanya Wahyu. Ketua majelis hakim yang memimpin persidangan, Susi terlihat kurang menyimak pertanyaan hakim, hingga akhirnya memperjelas lagi pertanyaan itu. Dulu lahir di Bangka, jawab Susi. Tidak ada penjelasan apakah di Jalan Bangka atau di Provinsi Bangka Belitung, namun Susi tidak konsisten dengan jawabannya tersebut. 2 menit berselang usai menanyakan siapa yang lahirkan Arka, hakim kembali menanyakan lokasi Arka lahir. Kapan dia lahir, tanya Wahyu. Bulan 3 2001 tanggal 23, jawab Susi. Catatan untuk usia 1,5 tahun harusnya lahir pada tahun 2021. Di mana, tanya hakim. Saya tidak tahu, jawab Susi singkat. Padahal 2 menit sebelumnya Susi dengan percaya diri menyebut Arka lahir di Bangka.
Pada sidang tersebut, majelis hakim berkali-kali minta agar Susi tidak bohong. Hakim juga sudah mengingatkan memberi kesaksian palsu di persidangan bisa dijadikan tersangka dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Susi ditanya majelis hakim siapa yang melahirkan Arka, anak terakhir di keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Siapa yang melahirkan, tanya Hakim Wahyu yang pimpin persidangan tersebut di PN Jakarta Selatan. Ibu Putri Chandrawati, jawab Susi singkat. Hakim langsung menyebut Susi berbohong. Dia pertegas lagi siapa yang melahirkan anak keempat di keluarga Ferdi Sambo Putri Chandrawati itu. Sudah disumpah loh saudara, jangan bohong, siapa yang melahirkan. Banyak bohongnya saudara di sini, kata hakim. Susi terdiam, tangan kanannya tetap memegang mic yang mengarah ke mulut. Dia tergolong lama untuk menjawab ulang satu pertanyaan itu. Tercatat Susi diam selama 47 detik, dia kemudian balik lagi ke jawaban semula. Ibu Putri, jawab Susi. Saksi harus dikeluarkan dari lingkungan terdakwa. 2 orang asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi dan Kodir dihadirkan sebagai saksi atas perkara terkait pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Keterangan telah mereka sampaikan sebagai saksi di ruang sidang, baik pada perkara pembunuhan maupun obstruction of justice dianggap sangat meragukan. Keduanya sudah diingatkan jaksa dan hakim bahwa saksi yang memberikan kesaksian palsu bisa menjadi tersangka dan dijerat ancaman pidana 7 tahun. Banyak pihak yang kemudian meminta Susi dan Kodir ini ditetapkan sebagai tersangka agar nantinya bisa jadi jujur di persidangan. Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, UPH, Jamin Ginting menilai hakim sudah terbiasa menghadapi saksi yang berbohong sehingga keterangan para saksi tidak akan langsung dipercaya begitu saja. Menurut dia terkait dugaan Susi dan Diryanto alias Kodir berbohong tak terlepas dari kondisi keduanya yang rentan. Kedua ART itu hingga kini diduga masih bekerja untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dan mendapat upah atas pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu. 2 saksi ini dia sebut dilihat dari latar belakang pendidikan, sangat mungkin tidak memahami konsekuensi bila menyampaikan kesaksian palsu di persidangan. Menjadikan tersangka pada 2 orang itu bisa saja dilakukan. Namun menurutnya yang paling prinsip saat ini untuk menggali keterangan keduanya bukan dengan menjadikannya tersangka. Banyak cara sebenarnya paling prinsipkan saksi ini penting. Apalagi Susi, kejadian mulai dari Magelang hingga Saguling dan Duren 3 dia tahu, ucapnya. Kesaksian yang terkesan berbelit-belit pada sidang kemarin menurutnya tidak terlepas dari status 2 orang itu yang masih berada di lingkungan terdakwa sehingga masih bisa mudah dipengaruhi. Jadi saya kira harus ditempatkan mereka dalam tempat khusus. Dengan begitu dia tidak bisa lagi dipengaruhi oleh siapapun, ungkapnya. Bila sudah dipisahkan dengan lingkungan terdakwa, kata dia, saksi akan bisa dengan leluasa memberikan keterangan. Jadi kalau sampai dia masih bekerja, contohnya sampai saat ini di rumah majikannya yaitu FS dan PC, saya khawatir kejadian atau kesaksian palsu berulang lagi, ucapnya. Susi baru diminta kesaksiannya untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Nanti akan terjadi lagi waktu diperiksa dan didakwa yang lainnya. Masih ada RR dan Ma'ruf dan yang lainnya, ungkapnya. Menurutnya hakim sudah harus bertindak cepat untuk melakukan pemisahan saksi dengan lingkungan terdakwa itu. Jadi saya kira harusnya hakim memerintahkan untuk dalam tempat khusus, tegasnya. Dia menyarankan saksi ini di bawah perlindungan LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bisa saja hakim memerintahkan dalam perlindungan SPSK, contohnya. Karena saksi dikhawatirkan terancam jiwanya kalau sampai nanti dia dibiarkan bekerja di rumah terdakwa, tuturnya. Dia bilang meskipun saat ini Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah berada di sel tahanan, pengaruh pada Susi dan Kodir bisa datang dari siapa saja. Dia mencontohkan pengaruh pada saksi bisa saja dari kuasa hukum atau pihak yang berkepentingan saat perkara ini. Jamin Ginting pun mengingatkan agar jangan sampai ada pengacara justru mengarahkan saksi untuk memberi keterangan bohong. Bahaya kalau sampai arahan itu dari pengacaranya, itu masuk penyertaan. Jadinya pengacaranya masuk pasal 55 menyuruh orang untuk melakukan suatu tindak pidana yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan, ungkapnya.